Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa lana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kami dari kelompok 13 pendidikan akidah tadris bahasa Inggris kelas A 2018 yang beranggotakan saya sendiri Insan Aulia, rekan saya Humairah dan juga Naldi Hidayat akan menjelaskan perihal khurafat, tahayul, fasik, perbuatan dosa, dan tawassul. Dalam video ini saya akan menjelaskan dua di antara topik tersebut, yaitu khurafat dan juga tahayul. Bisa kalian lihat di layar atau di PowerPoint yang kami bagikan. Khurafat secara etimologi atau bahasa diambil dari bahasa Arab, yakni dari kata khurafah yang maknanya tahayul, dongeng, legenda, dan hal yang berkenaan dengan kepercayaan yang tak masuk akal atau batil. Secara terminologi, khurafat ialah suatu kepercayaan, keyakinan, pandangan, dan ajaran yang tidak memiliki dasar dari agama, akan tetapi ini diyakini berasal dan berdasar dari agama. Ruang lingkup hal khurafat ini mencakup cerita serta perbuatan yang diada-ada, direka-reka, dan bersifat tidak pasti atau bisa disebut tidak ilmiah. Begitu juga halnya pemikiran yang bersifat menebak-nebak. Ini termasuk ke dalam salah satu bentuk dari khurafat. Poin kedua adalah macam-macam khurafat. Khurafat yang erat kaitannya dengan paham animisme, yaitu paham terhadap adanya kekuatan gaib atau supranatural yang dipancarkan oleh berbagai macam roh. Misalnya, ada kepercayaan terhadap kekuatan yang memancar dari dalam kubur seseorang yang dianggap keramat. Yang kedua, khurafat yang erat kaitannya dengan paham dinamisme, yaitu paham kepercayaan bahwasanya pada setiap benda-benda tertentu itu terdapat kekuatan gaib. Mari kita berpindah ke slide selanjutnya, yaitu ciri-ciri dari khurafat dan juga faktor-faktor terjadinya khurafat. Ciri-ciri khurafat yang pertama ada tidak disandarkan pada nas syar'i, yaitu Al-Quran dan hadis. Yang kedua, cerita-ceritanya rekaan, dongeng, dan khayalan. Dan yang ketiga, bersumber kepada kepercayaan-kepercayaan lama. Tambahan, keempat, menggunakan objek-objek tertentu seperti kubur, keris, tombak, atau benda apapun yang terkesan dan diyakini memiliki kesaktian. Yang kelima, mengandung unsur-unsur negatif dari segi akidah dan syariah. Yang keenam, berbentuk pemujaan atau permohonan kepada makhluk halus atau kepada siapapun atau apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Poin selanjutnya yaitu faktor pendorong. Faktor pendorong terjadinya khurafat ini lebih cenderung kepada manusianya sendiri. Biasanya mereka mudah mempercayai benda-benda takhayul atau kurangnya ilmu pengetahuan tentang agama dan juga terpengaruh dengan kelebihan seseorang atau suatu benda tertentu. Lalu bagaimana Islam memandang khurafat ini? Islam memandang segala bentuk amalan dan kepercayaan yang tidak didasari oleh Al-Quran, hadis, ijma maupun qiyas sebagai hal yang tidak benar. Dengan kata lain, Islam menolak hal demikian, yaitu khurafat ini. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang mengada-adakan dalam agama kami yang tidak ada di dalamnya, maka yang dikerjakan itu tertolak. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya kebenaran itu adalah dari Rabb-mu. Sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Quran surah Al-Baqarah ayat 147. Mempercayai dan bersandar pada khurafat dan mitos atau cerita-cerita bohong adalah salah satu cara berpikirnya cara berpikir dan berdalilnya orang-orang musyrik. Mereka tidak menggunakan akal dan hati mereka dalam pencarian atau untuk mencari dan mengamalkan kebenaran. Itulah sebab mengapa mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka. Oke. Kata khurafat biasanya digunakan bergandengan dengan kata takhayul. Karena semua keterangan dusta berasal dari khayalan manusia tanpa bukti. Tidak sesuai dengan kenyataan.
serta tidak didukung oleh dalil. Kemudian ketika itu diyakini, maka statusnya menjadi khurafat, yaitu keyakinan dusta yang menyimpang. Oke, mari kita lihat pengertian dari takhayul. Takhayul secara etimologi diambil dari bahasa Arab, yaitu dari kata khala yakhulu khailan, artinya mengada-ngada, dan takhayalan memiliki arti terkhayal atau tergambar. Takhayul dapat pula diartikan sebagai suatu hal yang khayal, tidak masuk di akal, dan tidak terbukti nyata. Seperti yang kalian lihat di layar atau di PPT, di situ ada contoh-contoh tahayul yang mungkin ada di sekitar kita. Yang pertama adalah percaya kepada benda-benda pusaka seperti keris, tombak, dan lain-lain yang memiliki kesaktian dan dapat mendatangkan keberkahan. Yang kedua, percaya bahwa air sumur tertentu yang disakralkan dapat membawa keberkahan jika diminum dan membuat awet muda jika dipakai untuk mandi. Yang ketiga, sebagai tambahan ada seorang suami yang biasanya memiliki istri yang sedang hamil atau mengandung, dilarang untuk memancing. Mengapa? Karena dapat membuat cacat bayinya. Katanya, bayi yang di dalam kandungan istrinya. Kemudian yang sering saya temukan adalah percaya jika mata kiri kedutan di bagian sini akan menerima rezeki. Yang terakhir, wanita yang belum menikah biasanya dilarang berdiri, duduk di depan pintu atau muhara lawang karena akan beginilah, begitulah, sebagainya. Lalu bagaimana pandangan Islam terhadap takhayul ini? Kepercayaan rakyat atau yang sering disebut takhayul secara ilmiah tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hadis Nabi Muhammad SAW, anna Rasulullah SAW man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngadakan dalam urusan agama ini suatu pekerjaan yang tiada daripadanya, maka yang diada-adakan itu tertolak. Hadis Bukhari dan Muslim. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, ingatlah hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik, dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang berselisih padanya. Sesungguhnya Allah tidak menunjukkan orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar. Dari ayat di atas, para ahli bid'ah menjadikan takhayul sebagai senjata mereka dalam menguatkan argumennya dengan dalih bahwasanya ini adalah sesuai dengan syariat yang disandarkan secara dusta kepada salafus salih. Sekian penjelasan dari saya mengenai khurafat dan takhayul. Selanjutnya ada fasik yang akan dijelaskan oleh rekan saya di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.